Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara dan amalan untuk mendatangkan malaikat ke rumah kita. Tentunya malaikat bisa datang ke rumah kita atau bisa datang ke permukaan bumi ini atau mungkin turun ke langit dunia ini yang tentunya dengan izin Allah. Dan kita berharap sekali malaikat bisa datang ke rumah kita atau hadir di rumah kita, dan itu kita berharap dengan adanya malaikat tentunya rahmat bisa turun ke rumah kita. Itu harapan kita, dan juga ada nilai positif buat kita. Apa? Kita berdoa kepada Allah, kita berharap ada yang mengaminkan, ya tentunya sekelas malaikat yang hadir di rumah kita. Seandainya kita berdoa dikelilingi oleh malaikat atau banyak malaikat yang mendengarkan doa kita dan malaikat mengaminkan, itu tentunya akan menguatkan doa kita kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan oleh malaikat loh. Nah, gitu kan? Makanya orang sangat merindukan, orang sangat berharap ada malaikat bisa hadir di rumah kita. Nah, itu ada cara dan amalannya. Nah, apa amalannya dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendatangkan malaikat ke rumah kita? Amalannya yaitu membaca surah Al-Baqarah. Kita rajin-rajin membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Dengan membaca surah Al-Baqarah tersebut, insya Allah malaikat turun ke rumah kita atau mendekat ke rumah kita. Tentunya untuk mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah yang kita baca. Tapi dalam hal ini saya juga tidak bisa membatasi, karena ada juga mungkin dengan zikir atau dengan cara-cara lain yang bisa mendatangkan malaikat. Tapi dalam video ini saya jelaskan satu hal atau satu poin, yaitu membaca surah Al-Baqarah untuk mendatangkan malaikat ke rumah kita. Tentunya kita mendawamkannya atau kita secara istiqomah rutin membaca surah Al-Baqarah. Tapi dalam hal ini, gitu kan, dalam hal ini bukan hanya surah Al-Baqarah saja, gitu kan, yang namanya bisa menghadirkan malaikat ke rumah kita. Cuma kebetulan ada kisah di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Usaid bin Khudair. Dia sedang membaca Al-Quran yang kebetulan waktu itu yang dibacanya yaitu surah Al-Baqarah. Begitu beliau membaca surah Al-Baqarah, ternyata kudanya itu jingkrak-jingkrak, muter nggak mau diem. Kemudian Usaid bin Khudair ini melanjutkan lagi membaca surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian kudanya terus lagi berontak, terus lagi muter-muter. Nah, kemudian yang ketiga kalinya diteruskan lagi membaca surah Al-Baqarah tersebut, dan kuda tersebut juga terus muter-muter, nggak mau diam. Akhirnya penasaran, disamperin, ada apa? Ternyata ada segumpalan awan, seperti awan yang bercahaya. Nah, kaget. Usaid ini kaget. Kemudian besok paginya Usaid ini menghadap kepada baginda Nabi dan menceritakan kejadian tersebut, dan Nabi menjelaskan bahwa yang kamu lihat, bahwa yang hadir dalam bentuk gumpalan awan bercahaya tersebut itu adalah para malaikat. Dan seandainya Usaid bin Khudair itu membaca terus Al-Baqarah sampai siang, gitu, sampai pagi, malaikat itu bisa menyaksikan terus di situ, bisa dilihat oleh orang. Itu, gitu kan, keterangan dari baginda Nabi, dan itu menjadi acuan. Kebetulan yang saat itu dibaca adalah Al-Baqarah. Nah, caranya bagaimana? Nah, tentunya caranya yaitu dibaca dengan baik dan benar dalam keadaan suci. Nah, saya sarankan misalnya secara istiqomah ya, apa tiap ba'da sholat, misalnya 2 ayat atau 3 ayat, atau misalnya 1 surah atau 1 juz, gitu kan, tapi secara istiqomah terus tiap hari, supaya apa? Malaikat terus hadir.
Dibaca baik setelah sholat boleh, atau misalnya pada waktu senggangnya saja boleh, tapi di tempat yang suci bersih gitu maksudnya ya, jangan di tempat yang kotor. Nah setelah itu saya sarankan setelah kita beres membaca Al-Quran, Shodaqallahul Azim, itu dilanjutkan dengan berdoa. Mungkin kita punya hajat atau punya keinginan atau punya cita-cita yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu panjatkan. Jadi setelah beres membaca Al-Qur'an tersebut, terutama surah Al-Baqarah tersebut, kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan gitu, kita berharap malaikat yang masih berada di lingkungan kita atau di sekitar kita mendengarkan doa kita dan mengaminkan. Nah itulah makanya doa kita bisa mustajabah apabila kita diaminkan oleh malaikat. Nah dalam hal ini tentunya tidak hanya sekedar kita membaca Al-Quran, ada syarat. Nah di sini syaratnya ya. Yang pertama yaitu harus soleh, kitanya itu harus soleh, rendah hati, mungkin takwa, dan juga ikhlas dalam membaca Al-Quran tersebut, ya kan? Yang kedua, bagus bacaannya. Makanya kalau seandainya ada penghafal Quran gitu kan, penghafal Quran atau yang istilahnya bagus bacanya, itu sebagai modal gitu kan, kita untuk membaca Al-Quran sebagus mungkin. Karena malaikat senang, dan malaikat tidak bosan-bosan untuk mendengarkan walaupun harus sampai pagi gitu. Malaikat tidak akan bosan. Nah bagaimana kalau seandainya kita belum fasih dalam membaca Al-Quran? Baca saja sebisanya. Karena itu Allah akan menilai kita berjuang, berusaha untuk membaca Al-Quran, yang tentunya itu akan mendapatkan pahala. Nah kita berniat dengan membaca Al-Quran tersebut mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi jangan putus asa, baca saja sebisanya. Nah kemudian yang ketiga, tempatnya yaitu harus suci. Jadi bukan tempat yang penuh maksiat. Misal rumah tersebut penuh dengan maksiat, ya sulit malaikat untuk hadir gitu kan. Nah jadi tempatnya harus suci, maksudnya suci ya bersih gitu kan, bukan tempat maksiat. Atau misalnya jangan sampai ada gambar-gambar porno gitu kan di rumah, karena itu juga sebagai unsur dari maksiat yang intinya malaikat tidak bisa hadir kalau seandainya ada hal tersebut gitu kan, kecuali malaikat pencabut nyawa. Nah demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi motivasi buat kita semua supaya kita bisa istiqomah membaca Al-Quran, walaupun cuma seayat, dua ayat, tapi istiqomah. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.